Kang WS-na sakit. Oh, Tadi di Japri nuju iya cenah teu enu teu raos kambuh deui. iya ya Alberuni TV nih saya. Hah? Alberuni TV, wah Kang. Oh No itu abi Kang Kang hiji di Askom. Oh, no HP itu mah kan handphone, siap siap. laptop hiji, handphone hiji. Tapi duka tah ieu nu Samsung A15. Tapi ya no Samsung, iya, di type kita. Oh no. Oh Tapi dua berarti Kang. itu hiji. 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 Oh. Mau hotel yang pilih sepeda sami Samsung. Hmm. Ah, Kang Askom, rindu Mohon. ngajar abdi ge di SMA teh ya. Abdi teh hampir 10 tahun ngaulang nama dokter sareng perawat Hmm. di bidang SIMRS. Ari pas ayeuna ngaulang SMA benten sareng ayeuna. Biasanya dokter nu di training deh. Ya, abdi kan kapungkur nggak pulang kan? Oh gitu. Ya, pulang kan. Nah, abdi mati ikip kan. Ekipnya. Nah, ikip jurusan fisika kan. Nah, fisika. Ya, Sabtu ge enak masih lah. Tapi di, ya iyalah. Nah, ya hiburan di yang mahasiswa ya Sabtu mah. Oh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenuhun akang-akang nu Salam. tiasa ngiringan di eh, divisi ekonomi nu kawitna eh, Jum ieu teh kanggo perekrutan Asep Kapayuna gitu anu janten pengusaha eh riungan gitu sareng gitu makanya kan eh, benten-benten Asep di dieu teh, usaha pelaku usahana mong aya nu acan ieu Kapayuna teh eh seueur media online gitu anu biasa dianggo kawitna sebatas itu janten abdi eh, ada inisiatif gitu kumaha supados nami aset teh aya usahanya tapi tidak harus ada tempat gitu jadi afiliator dan sanesna gitu. Kapunten satu acana Kang Presiden Kang Askom cariosan mung campur baurnya da dikirang bendak usuk basana Sama pilih. sama. Bias Kang. Hmm. Hatur nuhun dikawin ku baca bismillah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna sambutan ti Presiden Paguyuban Asep ngeunaan program Asep di divisi ekonomi. Mangga di Presiden Ya, tenun Kang. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rahman Kusim Kuring Diparahmat sebagai Wakil Ketua Bidang Ekonomi. Kang Askom, Insya Allah Sekretaris Dewan Pakar. Amin. Amin ya.
Amin. Nuhun pisan senantiasa menginisiasi kegiatan di wengi ayeuna. Ieu salah sawios painten program giat anu dilaksanakan ku DPP melalui bidang ekonomi. Ya, alhamdulillah ya di inisiasi Kang Rohman, ras urang gaduh ahlina nih, alhamdulillah Kang Askom terus tiasa ngabantos kegiatan dinten ayeuna dina wengi ayeuna. Notabene sim kuring ngaros serius pisan ku ayeuna kegiatan yang seperti kieu dan mudah-mudahan sing aya manfaatna karena urang gaduh slogan ti asep ku asep ke Indonesia ari abdi mah keur asep mah kudu aya gitu kan. Ulah ke Indonesia na aya ari keur asepna sendiri teu aya kan begitu. Makanya dina kondisi ayeuna alhamdulillah ya melalui Kang Askom orang sadayana bade dipaparin dengan ilmu nu luar biasa berkaitan membangun bisnis di era digital. Karena zaman kiwari mah ya kalau susim boring lah tinggalin pisan gitu kan. Upami orang sadayana teu memahami teknologi berkaitan dengan eh, bisnis di dunia nu ayeuna. Ya punten, sim kuring gaduh wargi Kang Askom aya di Bandung pun alok dia istilahnya tuh bisnis nanti memang di bisnis online dan luar biasa ya kehidupannya itu. Tuh yang pertama. Yang kedua, punten abi kedua mahasiswa abi harita menuju ke semester hiji menghidupi dirinya itu menggunakan HP. Jadi ada teman mau jual apa, dia upload, dia tawarkan itu pasti di statusnya itu jualan aja gitu. Dan dengan hari itu dia bisa kuliah S2, dia bisa beli rumah dan sekarang punya usaha yang lain. Ini. Ya waktu itu Aldi masih berpikir banyak kan begitu. Tapi ini satu kenyataan yang harus disikapi positif oleh kita semua. Ya orang painten di paguyuban Asepkun saya bisa nih kalau pengusaha-pengusaha ya termasuk SIM goreng gak doa alitan usaha alit ya mudah-mudahan jadi besar ya kan Insya Allah. termasuk teman-teman nu ayeuna hadir ya alhamdulillah nuhun bisa akang-akang nu hadir di kesempatan ayeuna terus tiasa hadir di ya kesempatan aya sekitar berjam ya teh delapan ya gitu ya nu hadir teh 15. tuh kamihan nuhun pisan mudah-mudahan kehadiran akang-akang di nawangian ayeuna sing diniatan nanti ibadah sehingga ilmu Muhammad didugikeun ku Kang Askom ieu ku Allah diterapkeun dicerdaskeun orang sadayana sehingga tiasa diaplikasikeun keur kapayun Kang Rahman teman-teman nu hadir ayeuna didata dievaluasi kumaha hasilna tos ngalaksanakeun bisnis di era digital ieu nu ayeuna strategi ku Kang Askom didugikeun ya. Ini luar biasa strategi sukses di media sosial ya. Cobi ayeuna penten seminggu atau sebulan kemudian dievaluasi. Kalau bisa dibuat WA grup Kang Rohman ya, teman-teman yang mengikuti kegiatan ini sebagai bahan memberikan masukan satu dengan yang lain. Jelas mungkin ini semuanya di WA kesulitan ketika di perjalanan pelaksanaan ini ya ada Kang Askom lah untuk bisa memberikan arahan dan lain sebagainya. Jadi saya ambillah gitu, saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Asep Dunia merasa bangga dengan adanya kegiatan yang seperti ini dan mudah-mudahan Kang Roman kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang ekonomi itu tidak hanya ini tapi bisa berkembang dengan yang lain. Artinya saya berharap bahwa Asep pun ikut sejahtera. Yang ulah logikan kakek tadi moto kita itu di Asep ke Asep ke Indonesia tapi Asepnya sendiri membantu. Makanya Asepnya juga harus betul-betul supaya bisa berdakwah, supaya bisa zakat, supaya bisa satu orang kan juga harus berdaya. Gitu. Jadi, terima kasih Kang Rohman yang sudah menginisiasi dan akang-akang yang hadir pada malam ini. Ya. Dan mudah-mudahan ini Kang Rohman dijadikan bahan, kemudian didata Kang yang hadir hari ini dan dibuatkan WA group lah kalau nggak apa-apa grup ekonomi tentang ini. Saya kira itu rekan-rekan nuhun mudah-mudahan sekali lagi
kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhun Kang Rohman, nuhun Kang Asom, nuhun rekan-rekan semuanya. Sukses salamina. Sukses dunia serta akhirat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, tam-tamnya. Atur nuhun Kang Presiden arahana insyaallah kapayuna nu tos hadir ayeuna bade didamelkeun WA grup. Lebaran itu kamari ya nah. Inten sepanjang lebar margi waktos tos ngalangkungan 26 menit Lebaran selanjutnya langsung ke Kang Asep Narudin, Kang Akom, Saya Kang Kiai dan Kang Rohman alhamdulillah di KBB oh dapat iya lebih hadir. pangresa anu karon. Ustaz. Siap. Kita ngiring ngadangukeun we da ieu bantu tah. Siap, juragan. Ya. Mangga Kang Askom salajengna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Hatur nuhun pengisi acara atau pembawa acara Kang Asep Rohman. Dan hatur nuhun juga yang terhormat Bapak Presiden kita Paguyuban Nasib Dunia atau Ketua Umum Paguyuban Nasib Dunia periode 2025-2030 Kang Asep Jalani. Anu atas menghadiri kegiatan Paguyuban Nasib Dunia Divisi Ekonomi. Oke, kali ini saya sebagai pembicara diperkenankan oleh Kang Asep Rohman untuk memberikan materi tentang membangun bisnis di era digital dengan tema strategi sukses di media sosial. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur atau menjadi bahan pertimbangan akang-akang sekalian dalam melakukan kegiatan ekonomi di dunia industri dan dunia usaha. Oke, dari membangun bisnis ini di era digital dengan strategi sukses di media sosial adalah sebagai alat penting di pertumbuhan bisnis di tahun ini. Karena dengan 4,76 miliar pengguna global pada Januari 2024, platform ini menawarkan peluang besar. Nah, ini akan menjadi strategi efektif untuk meraih kesuksesan di media sosial. Karena media sosial itu sangat global, digunakan di seluruh dunia. Nah, mengapa media sosial penting untuk bisnis ini? Yang pertama, kita bisa menambah dan meningkatkan brand awareness atau kepercayaan terhadap pelanggan dengan jangkauan yang luas, cepat, dan memungkinkan bisnis yang dikenal oleh banyak. Nah, yang kedua, meningkatkan lalu lintas. Kalau kita punya website atau punya link, punya platform di media sosial, akan mendapatkan tautan langsung mengarah ke pengguna atau user produk kita langsung. Yang ketiga, meningkatkan penjualan karena dengan promosi yang efektif dan berinteraksi langsung dengan pelanggan akan mendorong keputusan si pelanggan untuk memberi produk kita. Karena produk yang ditawarkan mungkin akan menjadi tolak ukur bahwa produk kita bagus dengan catatan produk kita dibeli oleh halayak ramai. Yang keempat adalah membangun loyalitas. Loyalitas pada pelanggan. Biasanya loyalitas ini digunakan sebagai komunikasi personal. Kalau sekarang kita gunakan loyalitas itu dengan WhatsApp. Dengan WhatsApp ini komunikasinya efektif, menciptakan komunikasi yang sangat kuat. Atau untuk contoh lain adalah kita akan membangun komunikasi dengan membuat suatu konten di media sosial, bisa konten pribadi atau konten khusus untuk pelanggan kita. Yang terakhir adalah
Mengapa media sosial penting? Yaitu mengurangi biaya pemasaran atau marketing. Lebih efisien dibandingkan metode pemasaran tradisional. Contoh kasus adalah gubernur kita sekarang menggunakan media sosial itu lebih efektif daripada melakukan biaya iklan dan media televisi dan media iklan lainnya. Sampai anggaran eh, belanja untuk media dikurangi dengan strategi menambah media sosial yang sangat efektif. Itu contoh kasus yang pertama. Nah, memilih platform media sosial itu sangat penting bagi kita. Yang pertama, kita bisa kenali target audiens kita bisa pilih platform yang relevan. Kenapa kita kenali target audiens kita? Kalau kita harus kita pahami demografi. Yang pertama minat, bak, istilahnya perilaku online-nya. Biasanya dalam memilih minat, si pelanggan itu suka memberikan atau istilahnya membuka media sosial dengan teori atau materi yang sesuai dengan eh, bisnis yang kita jalani. Yang kedua, pilih platform yang relevan. Bisa gunakan Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain sebagainya. Sekarang, bisnis ini bisa menggunakan juga dengan WhatsApp. Kalau untuk pebisnis sekarang, WhatsApp kita diganti minimal WhatsApp dengan WhatsApp bisnis. Kalau WhatsApp yang umum, biasanya tidak bisa kita memberikan pelanggan untuk khusus untuk pelanggan ekonomi atau untuk berbisnis. Mana WhatsApp ada dua ya, WhatsApp bisnis, ada WhatsApp umum yang biasa. Kalau WhatsApp bisnis, kita bisa memberikan katalog, berikan produk kita, mengiklankan apa yang kita miliki, produk yang harus kita layangkan ke halayak ramai. Yang ketiga adalah fokus daripada kualitas. Lebih menguasai satu platform daripada menyebar platform ke yang lainnya. Contoh kasus sekarang yang lebih happening itu TikTok. TikTok itu kita bisa melakukan iklan dengan sharing berbagai platform. Contohnya sekarang TikTok udah bekerja sama dengan Tokopedia. Karena TikTok itu bisa memberikan pelayanan secara digital dan kita bisa memberikan istilahnya materi konten sambil beriklan dengan gratis. Itu. Dengan catatan kita harus memiliki prasyarat. Nah, strategi kontennya yang efektif, ada 5 strategi konten yang efektif. Yang pertama, untuk konten-konten yang kita mau sharing ke media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, kita harus ada punya konten yang relevan bernilai, yaitu berisi informasi, hiburan, dan atau solusi yang bermanfaat. Dan gunakan visual yang menarik. Ada gambar, video, infografis, kualitas tinggi, sangat penting. Terus ada jadwal posting juga penting. Jadwal posting ini mengambil analisa seperti biasanya pengguna media sosial itu jam pentingnya di jam berapa? Biasanya habis pulang kantor, jam istirahat. Kalau siang itu biasanya jam 12 itu pengguna media sosial istirahat. Dia akan membuka media sosial. Terus sore habis pulang kantor jam 4 jam 5 itu scroll TikTok atau scroll Instagram dan Facebook. Dan juga malam hari sebelum tidur itu kita harus ada analisa waktu yang terbaik. Karena audiens kita biasanya patuh pada jadwal. Ada yang keempat itu variasi format konten. Kenapa? Ada variasinya. Kita coba posting dengan cerita, video langsung, dan format lainnya. Harus menggunakan konten yang berbeda, baik itu gambar, foto, dan video, biar bisa menarik pelanggan. Yang terakhir adalah storytelling. Storytelling itu adalah mengisahkan, menceritakan kisah menyentuh, relevan dengan audiens. Kalau kita punya storytelling yang baik. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa contek atau dengan sistem ATM. Amati, tiru, dan kita modifikasi. Biasanya konten-konten yang banyakkan sekarang itu semuanya ATM. Tidak murni asli.
dia akan meniru, memodifikasi, lalu memposting. Itu strategi beberapa konten kreator. Nah, meningkatkan interaksi dengan audiens sekarang. Ada beberapa cara strategi yang meningkatkan audiens. Yang pertama, responsif terhadap audiens dan interaksi. Cepat tanggap. Biasanya kalau kita bikin postingan, suka ada yang komentar, nge-like gitu. Segera kita jawab pesannya. Itu akan menunjukkan bahwa kita perhatian. Yang kedua, adakan kontes, giveaway misalnya. Atau ada reward untuk tingkatkan engagement atau jumlah pengikut yang baru. Itu biasanya akan menambah gairah, wah ini konten atau si pelanggan atau si toko ini suka memberikan sesuatu, reward atau hadiah. Nah, itu meningkatkan pelanggan. Atau yang sekarang biasanya diskon. Nah, kalau Kang Rohman dulu biasanya sering menggunakan diskon, buy one get one free. Nah, itu contoh kasus yang sangat sering audiens atau sering pengguna untuk menarik minat. Biasanya beli ini gratis apa gitu. Itu contoh kasus untuk meningkatkan engagement atau pengikut. Biasanya pelanggan suka. Yang selanjutnya adalah gunakan fitur tanya jawab. Kenapa? Karena biasanya produk yang ditawarkan suka menjadi tanda tanya buat audiens. Kita bertanya apa yang harus apa istilahnya produk apa ini atau produk yang cara pakainya dan lain sebagainya. Biasanya umpan balik ini sangat penting karena feedback dari penjual kepada pelanggan itu sangat penting untuk mendorong rating kita biar ratingnya baik karena respon cepat kepada pelanggan itu akan menarik minat pelanggan yang lain. Biasanya itu jadi akan menjadi marketing MLM, artinya mulut ke mulut atau jadi mulut dan mulut tanpa menggunakan iklan secara digital. Yang selanjutnya adalah buat polling atau survei kepada audiens. Jadi audiens itu kebutuhannya apa? Kita buat polling, pahami presensi atau preferensi dan audiensnya kebutuhan mereka itu apa. Selanjutnya kolaborasi dengan influencer atau kolaborasi dengan pengguna konten kreator yang lain atau istilahnya kolaborasi dengan teman sejawat atau teman bisnis. Itu akan memperluas jangkauan dan membangun kredibilitas merek Anda. Itu beberapa yang meningkatkan audiens dan untuk meningkatkan interaksi terhadap audiens. Nah, kita bisa mengukur dan menganalisa kinerja si media sosial ini ada 5 kategori. Yang pertama, gunakan analitik. Manfaatkan Facebook Insight, Instagram Analytics. Yang dulu, kalau saya gunakan dengan Google Analytics. Kalau Google Analytics itu, kita harus punya website minimal yang terafiliasi dengan Google. Kita indeks di Google, ya ada Google Analytics. Kalau kita punya salah satu situs website. Kalau kita punya Instagram, ada Instagram Insight, ada Instagram Analytics. Di Facebook juga ada Facebook Analytics atau Insight-nya. Nah, itu Facebook Ads biasanya kalau yang sekarang dipakai Facebook Ads, advertising. Kalau Google, Google Ads juga ada. Kalau yang paling pengguna lama biasanya pakai Google Ads untuk menganalisa eh, kunjungan website kita berapa, kunjungan ke situs kita berapa, atau kunjungan ke biasanya ke Google Business kita. Nah, yang kedua adalah pantau metrik utama, yaitu jangkauan adjustment, lalu lintas, yaitu website kita. Jadi ada di situ, kalau kita udah punya website, kita daftarkan ke Google Analytics, ke indeks di Google, kita bisa tahu jangkauan adjustment kita udah nyampe seluruh Indonesia atau ada luar negeri, bisa lihat. Karena di sana itu ada grafik, kalau di website itu ada grafik jangkauan IP address-nya di yang luar bisa menjangkau luar Indonesia, itu kota mana aja bisa kelihatan. Kota mana aja yang berkunjung ke website kita. Atau di Facebook juga ada, yang di Facebook itu bisa analitik untuk adjustment untuk daerah jangkauan di kota. Tergantung kita mau ada 2 kategori yang harus kita biar jangkauannya, adjustmentnya atau lalu lintasnya kuat, kita bisa mengiklankan produk kita di Facebook. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu, contoh kita istilahnya mengiklankan produk di media sosial, contohnya Instagram dan Facebook, itu akan dikasih sama
media sosial Facebooknya, analisa untuk lalu lintas website kita atau analisa engagement media sosial kita. Selanjutnya yang ketiga adalah analisa data. Analisa data ini kita bisa mengoptimalkan strategi berdasarkan apa yang terjadi, apa yang kita hasilkan atau tidak. Berhasilkah kita atau tidak? Jangkauan kita luas atau tidak? Nah, itu mengoptimalkan strategi analisa data. Selanjutnya adalah yang keempat adalah laporan rutin. Biasanya ada evaluasi berkala, per bulan, per minggu. Nah, nanti triwulan, lalu per tahun. Biasanya laporan itu ada rutin. Kalau untuk media sosial, biasanya kalau di Facebook itu ada Facebook Ads itu akan mengeluarkan laporan evaluasi. Jangkauan produk kita udah sampai mana. Itu di Facebook Ads. Di Google juga ada, Google Analytics itu bisa jadi pembanding. Jadi ada ada beberapa yang bisa menganalisa produk jangkauan kita itu udah sampai mana. Di TikTok juga sekarang udah ada analisanya, analisa untuk menganalisa produk kita udah nyampe kemana, kota mana saja, pembelinya dari mana saja, udah sama. Di marketplace juga sama, semua analisa-analisa itu. Dengan catatan kita udah punya kredibilitas yang bagus di marketplace dan media sosial. Yang terakhir ada ukur ROI atau ROI itu evaluasi efektivitas kampanye di media sosial. Nah, contoh kasus di Facebook, saya pernah melakukan kampanye, namanya kampanye ads atau kampanye sebut iklan. Itu kita bisa mengiklankan produk, baik menambahkan website, menambahkan produk, menambahkan jangkauan itu dengan cara kita ada pilihannya per hari, per minggu, dan per bulan. Biasanya hariannya berapa? Itu rating harganya untuk secara harga itu bisa lebih murah daripada kita mengiklankan di TV, di koran. Karena iklan di Facebook itu di media sosial itu biasa lebih murah karena jangkauannya tergantung pengikut kita atau tergantung jangkauan yang mau jangkau. Kita mau jangkaunya di Jawa Barat atau Pulau Jawa atau langsung Indonesia. Jadi harganya akan ngikutin jangkauan yang kita pilih. Kalau di Facebook itu jangkauan luasnya per kota, provinsi, pulau, atau Indonesia atau dunia juga bisa. Asal kita punya biaya modal untuk iklan. Itu untuk jangkauan efektivitas kampanye. Nah, lanjut di iklan media sosial, ini contoh yang tadi saya sebutkan adalah karena media sosial di iklan media sosial ini lebih murah dari biaya iklan di TV, baik di media sosial di koran, majalah itu lebih murah. Karena bisa menguji versi iklan untuk maksimal, secara maksimal. Gitu. Terus kelebihannya kita minimal punya website atau halaman untuk mengarahkan pengunjung ke produk kita. Kalau kita tidak punya website, kita punya minimal marketplace. Kalau ada di iklan media sosial, misalnya punya Facebook, marketplace-nya harus ada. Minimal Shopee, Tokopedia. Kalau dulu ya ada yang Lazada, sekarang ada Blibli. Nah, yang paling happening Shopee dan Tokopedia. Tokopedia udah bekerja sama TikTok, udah jadi satu afiliasi. Nah, itu bisa gunakan eh, TikTok Shop karena bekerja sama dengan Tokopedia. Lalu yang ketiga adalah uji coba iklan beragam. Nah, gunakan format gambar dan video dengan carousel. Carousel itu berjalan, bergerak. Jadi kita bisa melihat efektivitas iklan beragam itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah anggaran terkendali. Nah, anggaran mulai dari yang kecil dulu. Coba-coba dulu. Istilahnya kita mencoba iklan di Facebook, iklan di TikTok. Jangkauannya kecil dulu. Minimal kota. Kota Bandung, kalau kota Jakarta, kota Surabaya. Produk kita itu produk nasional. Kan nasional. Untuk meningkatkan ketingkat atau kesesuaian hasil dari anggaran ini. Kalau misalnya jangkauannya lebih luas, kita bisa tingkatkan iklannya dengan anggaran yang lebih luas lagi atau lebih besar lagi. Terakhir adalah meningkatkan target dari yang tepat. Target apa? Fokus demografi, yaitu yang tadi saya. Jangkauan, iklan, minat, dan perilaku tertentu. Karena ini akan menjadi tolak ukur si penjual atau tolak ukur si pemilik modal.
kita bisa mengakomodasi untuk iklan di suatu kota. Misalnya yang kota tertentu aja dulu untuk melihat efektivitas penjualan produk yang kita tawarkan ke pelanggan. Itu akan jadi fokus. Jadi tidak bahasa kasar Sunda nama tepat ciweuh gitu. Kalau bahasa Indonesia ya itu fokus, fokus di satu yang tepat mengenai kota tertentu. Nah, ada studi kasus kisah sukses di media sosial. Ini studi kasus brand lokal di Instagram biasanya. Kalau di Instagram bisa meningkatkan 50% penjualan dengan kampanye visual, kampanye interaktif, atau kampanye dengan video. Gitu. Terus UMKM di TikTok memperluas jangkauan pasar dengan konten video-video pendek dan kreatif yang relevan. Kalau ingin lebih luas lagi, kita gunakan kolaborasi seperti tadi, kolaborasi dengan influencer atau konten kreator yang ya kecil-kecil dulu lah, konten kreator lokal. Kalau nasional berat biayanya, endorsementnya itu yang ke lokal aja dulu, yang bisa menjangkau jangkauan sesuai produk kita. Yang terakhir adalah studi kasus, analisa dan pembelajaran. Kunci keberhasilan itu terletak daripada pemahaman audiens atau user atau target penjualan kita, yaitu strategi konten yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Itu salah satu kisah sukses di media sosial. Nah, contoh, contoh saya mau tawarkan misalnya kita contohkan di TikTok dulu. TikTok itu ada prosedurnya. Kita bisa melakukan produk iklan dengan cara live. Kalau kita dengan tadi dengan video pendek. Kalau live gimana? Kalau live itu kita bisa melakukan live minimal punya follower 1.000 yang pertama pengikutnya. Yang kedua itu kamu berusia misalnya 16 tahun. Ah, kalau misalnya Asep-Asep ini lebih dari 16 tahun masuk syarat. Untuk pengikut 1.000 kita bisa istilahnya bikin konten-konten yang menarik dulu. Menarik minat biar follower kita naik. Atau kalau kalau yang lebih cepat followernya naik, kita harus ATM atau remix dengan konten-konten yang luar, konten-konten yang happening, atau konten yang FYP, atau konten-konten yang viral. Biasanya kalau konten-konten remix itu bisa meningkatkan audiens dan meningkatkan follower. Itu salah satu syarat untuk live TikTok. Syarat yang diberlakukan TikTok biasanya memastikan kualitas TikTok itu kualitas kontennya ditampilkan secara live, mencegah penyalahgunaan fitur. Itu contoh untuk di TikTok. Nah, berikut penjelasan lebih rincinya. Di TikTok itu, kita pengguna minimal 1.000 itu untuk bisa melakukan live streaming. Dengan jumlah pengikut yang masih di bawah itu tidak akan melihat live, karena tidak akan ada live-nya. Ada tombol live di aplikasi TikToknya kalau belum 1.000 biasanya. Dan kalau usianya belum 16 tahun juga tidak ada tombol live di TikToknya. Kalau Kang Roman mah percayalah udah lebih dari 1.000 ya pengikutnya. Nah, kemarin saya juga punya TikTok lebih dari 1.000 yaitu 13.000 udah nyoba live karena produknya udah tidak memberikan produk lagi karena fokus ke apa mengajar jadi tidak melakukan live lagi karena TikTok menerima dan mengirim hadiah secara live. Nah, pengguna juga harus berusia minimal 18 tahun kalau penggunanya untuk live juga. Nah, aplikasi yang terbaru adalah TikTok sudah diperbaharui dengan versi baru dengan live streaming yang berfungsi dengan baik untuk melakukan produk iklan. Nah, itu karena udah banyak sekarang strategi iklan di TikTok makin menjamur UMKM yang punya akun TikTok yang punya produk diiklankan di TikTok itu lebih menjanjikan katanya. Adapun tantangan dan solusi di media sosial, dari tantangannya di media sosial itu dinamis, berubah-ubah setiap tahun. Sekarang yang pertama ialah algoritma berubah. Karena algoritma itu sesuai update, yaitu tren terbaru. Terus yang kedua, persaingan. Biasanya produk-produk yang ditawarkan suka ada yang sama. Produk baju, baju sama. Produk makanan, makanan sama. Itu persaingannya ketat. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kreativitas atau inovasi. Biasanya eh, brand kita harus punya brand.
Makanya ada beberapa materi yang harus ini materinya ke nantinya nyambungnya ke materi yang baru. Itu adalah personal branding. Gimana personal branding? Nanti kita tawarkan lagi ke audiens untuk memperjelaskan khusus personal branding. Yang ketiga krisis reputasi, yaitu biasanya mentangani dengan cepat dan transparan. Reputasi ini biasanya kalau produk kita gagal atau produk kita ada cacat, tidak diganti rugi kepada pelanggan, itu reputasinya akan jelek. Atau ada komentar buruk dari pelanggan dan kita tidak bisa mengcounter baik dengan pelanggan yang itu. Atau kita biasanya mengklarifikasi produk yang gagal atau produk yang salah kirim, produk yang cacat, produk yang tidak sesuai dengan pengiriman, itu harus kita tanggapi dengan cepat. Karena itu akan meningkatkan eh, kepercayaan terhadap pelanggan. Yang keempat selanjutnya adalah overload informasi. Biasanya fokus pada konten kualitas tinggi. Biar kalau misalnya overload, terlalu banyak informasi dari luar, pelanggan biasanya suka ada yang ragu-ragu dengan produk kita. Kenapa? Banyak produk yang sama, banyak produk yang istilahnya yang menawarkan lebih murah atau diskon. Nah, kita harus lebih kreatif dengan inovasi dengan penjualan produk atau sebutnya kita gunakan diskon, gunakan bahasanya buy one get one free atau lain sebagainya itu produk untuk menarik minat. Terakhir, pengukuran ROI sangat sulit. Itu karena analisa yang tepat biasanya analisa di sini kenapa? Karena algoritmanya udah berubah. Perubahan itu akan terus berubah dalam perkembangan teknologi di media sosial. Itu. Selanjutnya adalah dari kesimpulan ini adalah investasinya khusus untuk jangka panjang. Apa? Karena media sosial itu alat ampuh untuk pertumbuhan bisnis yang sangat kuat. Yang kedua adalah kunci sukses, konsistensi, kreativitas, analisa yang hal yang penting. Terus kita belajar, saling belajar, karena saya juga sambil melakukan eh, pembinaan atau training ini, kita juga sama-sama belajar, beradaptasi. Karena harus terus berikut perubahan di dunia global, dunia digital. Setiap langkah, setiap hari, setiap detik, setiap menit itu akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di dunia digital. Yang terakhir adalah strategi integral. Jadikan media sosial ini bagian dari strategi bisnis. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya strategi, kayak perang lah. Kalau nggak ada strategi, kita kalah. Kalah sebelum perang, karena kita harus berpunyai strategis menyongsong ke apa istilahnya kesuksesan yang di depan mata. Karena kalau tanpa strategi kita akan kalah di depan. Kalau kita punya strategi, insya Allah bisnis kita akan terjaga. Itu yang terakhir eh, kesimpulannya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Roman, kalau misalnya terjawab silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Askom atas paparannya yang sangat bermanfaat, gitu ya. Khususnya buat saya pribadi yang awalnya belum belum paham gimana bisnis di strategi di media sosial itu seperti apa. Eh Mungkin ada waktu 30 menit Kang Askom. Iya, Bang. Kali ada peserta yang mau nanya atau saya cek dulu yang di sini. Cek di chat. Eh, ada pertanyaan. Oh, ini hanya apa namanya? Materi bisa di-share Kak. Boleh bisa. Insya Allah di-sharekan. Kalau dari Kang Asep Yusef nanti materi bisa di-share. Yang kedua dari Kang Asep Ferry, untuk acara ini apakah ada sertifikat? Mungkin nanti saya ajukan ya ke Kang Presiden untuk membuat sertifikat khusus peserta gitu ya. Mungkin bisa dijawab langsung Kang Presiden. Siap, Kang. Ini bagus ini.
Jadi acara ini makanya tadi saya di awal dicatat orang-orang yang ikut hadir hari ini. Kemudian kalau bisa itu dibuatkan waktu Daftar khusus, hadir. Hmm. daftar hadir dan jelas ini buatkan sertifikat Kang. Ini sebagai bahan bahwa kita di Paguyuban Asep sudah mengikuti kegiatan yang seperti ini. Ini luar biasa ini. Makanya saya bilang tadi di awal dibuatkan wag khusus dan sebagai bahan komunikasi nanti ketika rekan-rekan ada kesulitan lah ketika menjalankan ini semuanya. Nah, ini sebagaimana evaluasi dah, ya lah. Terus saya udah tua begini kalau barusan disampaikan oleh Kang Askom, ketangkap gitu kan kadang-kadang sok pohodi kan begitu. Tapi ketika materi ini ada, kemudian nanti mungkin Kang Askom izin mulai Kang Rohman tadi ada wag khusus berkaitan ini dan ini materi ini disampaikan sehingga rekan-rekan bisa mempelajarinya bukan hanya hari ini malam ini tapi mungkin nanti di rumah atau di kapanpun dimanapun bisa buka-buka itu semuanya. Jadi siapkan aja Kang Rahman sertifikat untuk teman-teman yang ikut hari ini. Mohon. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Presiden. Insya Allah ini sebetulnya pembuka untuk para asep-asep yang hadir gitu. Karena untuk materi-materi ini tuh emang panjang gitu ya. Ada beberapa misal tadi apa sih Facebook Ads, apa sih Google Ads. Nah itu eh, harus apa? Ada pelatihannya juga gitu. Terus kenapa mulai dari 1.000 eh, apa penggemar gitu? Gimana cara bundling antara produk satu dengan yang lainnya? Mungkin nanti apa ada materi berkelanjutan Zoom-nya gitu. Insya Allah mudah-mudahan Kang Askom juga minta waktunya Kang untuk memberikan materi yang berkelanjutan di media sosial gitu. Karena untuk ke depan saya juga sebagai apa di tempat kerja sama gitu ya sebagai tim marketing ke depan itu untuk offline-nya itu sudah berkurang malah lebih cenderung ke toko-toko online gitu. Jadi sambil di sini belajar ya kita juga mengajak gitu ke asep-asep yang lainnya gitu. Baik, ada yang lain silakan yang mau ditanyakan mumpung waktunya masih lama. Mungkin Boleh, gini, Kang. Kang, sebentar, Kang Rohman, untuk tadi yang ditawarkan sama teman Kang Asep yang lain yang untuk sertifikat, eh, bisa nanti bukti screenshot ini sebagai bukti bahwa jadi peserta. Saya kan bukti hadirnya udah bisa di-share sama saya, nanti Kang Rohman bisa memberikan eh, apa istilahnya apa sertifikat dan buktinya dengan cara ini isi di chat silahkan untuk daftar hadir buktinya di screenshot Akang yang udah ikutin screenshot nanti diupload di form Google daftar hadir cum Ini form ininya ya. ya ya itu form Ya. daftar hadir. Ya. Dibuktikan dengan screenshot Zoom ini. Nanti biar kelihatan benar-benar mengikuti Zoom dan mendapat sertifikat yang ditawarkan oleh DPP Paguyuban Asep yang udah disetujui tadi oleh Kang Asep Jailani ya Kang ya. Nah, Ya. Ya, nanti Kang. mudah-mudahan nanti ini program berkelanjutan menarik minat anggota yang lain. Salah satu juga jadi sebagai minat kalau misalnya yang belum jadi anggota atau nomor anggota gimana ya udah kita tawarkan untuk jadi anggota. Atau gini Kang Kang Jailani gini, punten-punten maaf sebelumnya. Kita itu punya komunitas ASEP itu banyak ya, bukan hanya PAD. Betul ya Kang ya? Ya, ya. Di luar PAD. Misalnya ada kita tetangga kita itu ada komunitas PAD, komunitas ASEP-ASEP, ada ASEP sedulur, ada pengusaha ASEP, komunitas pengusaha ASEP. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan kita ya untuk hal-hal yang positif seperti ini. Boleh kan ya Kang ya? Tidak hanya dari paguyuban ASEP. Apakah boleh begitu?
Kang. Halo, halo, Kang Roman. Ini ada pertanyaan apa dari Kang Askom. Kalau sebetulnya di kita itu kan namanya Asep tuh banyak di komunitas gitu ya. Ya, Ada paguyuban Asep Dunia, ada komunitas Asep-Asep, ada paguyuban Asep Sadulur, ada forum komunitas Asep Asep, ya. ada silaturahmi Asep, Hmm. ada yayasan Asep. Nah itu kalau apa kegiatan ini gitu, apakah harus khusus yang tergabung dalam PAD atau Ya, ACPL lain boleh bergabung gitu? baik. Ya, non Kang. Ini pertanyaan yang bagus, luar biasa. Saya kira karena ini sebagai pemula, Kang. Jadi kita untuk bisa mengajak orang di luar paguyuban Asep juga boleh. Hanya untuk sementara ini, saya berharap maksimalkan aja dulu teman-teman apa Lagi kita di paguyuban Asep lah gitu ya, paguyuban Asep dulu. Nah, kemudian kalau sudah bisa punten karena kita yang menginisiasi untuk pelaksanaan ini, ketika kita sudah bisa berjalan secara baik, bagus gitu kan, kenapa tidak kita bisa mengajak yang lain. Mudah-mudahan dengan mengajak yang lain, mereka pun bisa bergabung dengan paguyuban Asep. Hanya fondasi kita aja dulu dikuatkan dulu, barangkali seperti itu Kang. Siap. Ini ada usulan Kang Asep Darmawan. Kalau bisa dijadikan agenda rutin dengan pembicara Asep lainnya dengan tema yang berbeda. Insya Allah Kang untuk eh, agenda rutinnya insya Allah akan dirutinkan dan sambil mungkin saya juga akan nyari gitu ya pembicara-pembicara yang lain tapi untuk sementara eh, Kang Asep Kang Askom dulu mungkin yang lebih apa karena ini dari awal gitu ya nanti akan berjenjang misalnya nanti bidang apa yang harus dimaterikan gitu. Nah, kita nyari pematerinya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Misal Kang Astro gitu, Kang Asep Strawberry, bagaimana mengelola sebuah bisnis restorannya seperti itu. Insya Allah seperti itu Kang Asep Darmawan. Kalau yang lain ini ada dari Hilmi Aziz tuh siapa ya? Hilmi Aris. Bagaimana meminimalisir resiko dalam bisnis yang dijalankan, serta kiat-kiat khusus untuk persaingan di dalam bisnis, serta produk yang ditawarkan. Mangga, Kang Askom. Oke. Untuk menjawab Kang Hilmi, ini Hilmi Ajis, boleh. Eh, Meminimalisir resiko dalam bisnis itu kita bisa menghadapi persaingan ya, membutuhkan strategi yang matang. Biasanya langkahnya adalah yang pertama di diversifikasi produk, yaitu jangan sama mengandalkan satu jenis. Biasanya produk kita harus bervariasi bisnisnya. Kalau satu produk, tapi kita variasikan, misalnya ukuran, ukuran yang kecil, sedang, besar. Nah, itu variasi bisnis. Atau variasi produk, jadi beda produknya. Kalau misalnya produk makanan, kita makanannya dengan makanan yang berbeda. Kayak Kang Rohman itu produknya beda. Dari kaos, topi, misalnya ikat, jaket, dan lain sebagainya. Itu produknya berbeda. Nah, bisa bervariasi. Yang kedua, manajemen keuangan. Biasanya manajemen keuangan harus baik. Pastikan arus kas stabil. Lakukan analisis keuangan dengan berkala. Yaitu cash flow. Biasanya pengeluaran dan penerimaan itu harus cash flow-nya aman. Jangan cash flow jangka panjang. Per bulan, triwulan, semester, 1 tahun. Terus adaptasi dengan teknologi. Ya seperti ini, adaptasi teknologi. Gunakan teknologi. Kalau sekarang ada teknologi AI atau artificial intelligence, itu bisa meningkatkan efisiensi daya saing. Kalau AI itu ada AI video, AI foto juga bisa digunakan dengan audio juga ada sekarang. Kita bisa gunakan dengan teknologi yang baru. Ada yang selanjutnya adalah resikonya minimalisasi risiko itu perencanaan bisnis atau simulasi krisis. Biasanya itu strategi untuk menghadapi skenario buruk agar bisnis tetap berjalan. Terus kita juga bisa memperkuat jaringan pemasok ya, atau agen-agen menambahkan rantai
Biasanya kalau misalnya di kota satu, kota dua, kota tiga harus punya strategi untuk menghadapi skenario buruk, yaitu dengan simulasi jaringan pemasok yang lebih luas. Yang terakhir biasanya ada asuransi atau lindungi bisnis kita dengan asuransi. Resiko finansial kita tidak tidak tahu kapan kita runtuh atau kita maju. Jadi harus ada istilahnya asuransi di bisnis kita. Kiat-kiatnya adalah kenali, kalau kita ada kompetitor, kita harus kenali, riset, riset dulu terhadap pesaing. Strateginya apa? Yaitu keunggulan bisnis kita apa? Keunggulan itu penting. Jadi produk yang paling berbeda, pembeda. Yang selanjutnya adalah inovasi produk. Jadi kalau produk kita punya inovasi, jangan mengikuti tren biasanya. Out of the box biasanya bisa. Atau ciptakan produk yang unik, jadi nilai tambah. Selanjutnya bisa meningkatkan pelayanan pelanggan. Dia perluas cenderung, biasanya ada produk pelanggan yang loyal, bisa merekomendasi ke yang lain. Kalau yang loyal itu biasanya beli satu di kita, salah satu pelanggan kita dikasih bonus, dikasih reward, dikasih diskon. Nah, nanti teman-teman akan ikut nih ke toko ini dikasih ini. Nah, itu eh, istilahnya konsumen juga akan berpikir, wah, di toko ini mah ada sesuatu yang beda. Yang selanjutnya adalah strategi harga, yaitu harga kompetitif. Biasanya kalau untuk meningkatkan produk harga kompetitif, suka ada harga yang tidak wajar atau tidak, ya aneh lah misalnya. Harga 10.000 itu harga 10.000. Kita tuliskan 9.900. Tawarkan 9.000. Padahal itu 10.000. 9.900. Itu harga yang kompetitif. Kalau yang lain misalnya 10.000, oh kita mah 9.900 atau 9.990 gitu. Padahal cuma Rp10. Karena biasanya ada biaya admin, ada biaya apa lain bagian kalau di marketplace. Tetap yang ke kita akan kalau untuk strategi harga itu biasanya suka ada yang gitu. Harganya tidak pas. Kalau kita keluarin harga 25.000, jangan 25.000, 24.99 gitu. Itu akan memperlihatkan si konsumen melihat, oh ini 24, yang tetangganya 25. Padahal bedanya cuma Rp100, bedanya Rp10. Itu akan jadi penarik si konsumen itu biasanya. Dan saya juga pernah mencoba. Saya sendiri juga suka tergoda. Oh ini beda harga. Padahal kalau di kalkulator diisi ya cuma beda 1.000, ya beda 500. Ya itu strategi harga yang kompetitif. Ada pemasaran yang efektif, biasanya gunakan media sosial yang tadi, strategi digital marketing ini. Nah, itu salah satu untuk kiat-kiat saing untuk cara meminimalisir ya resiko. Oke, itu Kang Roman. Sih, Kang Askom. Ini pertanyaan dari saya dulu, pengen nanya juga nih. Kadang kita nawarin gitu ya, sesuatu produk tanpa menulis harga barang tersebut. Tapi ada beberapa pertanyaan, eh, kalau kalau nawarin produk tuh yang jelas dong, ada harganya atau apanya gitu. Dari sudut strategi marketing, mana sebaiknya yang produk itu terjualnya apa, yang dijualkan tuh ada harganya atau tidak ada harganya, Kang? Oke, atau tidak ada harganya ya Kang. Biasanya pelanggan itu akan langsung japri. Kalau misalnya Kang Roman share di grup ya, produk kaos topi, gitu. Tapi gak ada harga, langsung memberikan balasan. Nah, tujuannya apa? Memang bagus tanpa harga. Jadi si orang tuh penasaran. Tapi dalam produk, kalau kita harus menampilkan harga, biasanya strateginya efektif. Lebih efektif menampilkan harga. Karena kalau menyembunyikan harga, itu juga bisa lebih menguntungkan di situasi yang tertentu. Tapi biasanya pelanggan itu kalau ada penjual yang transparan, itu akan percaya. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan, menghindari pertanyaan berulang. Ini nanyanya ulang-ulang. Ini berapa harga, berapa harga? Itu biasanya orang yang suka menanya harga itu nggak satu dua orang. Pasti Kang Roman akan capek. Benar nggak? Nanya jawab terus, Kang Roman.
Misalnya yang nanya 10, Kang Roman jawab nggak 10 orang itu tersebut di dalam chatnya itu. Tidak. Nah itu, jadi kan kepercayaan, wah, jadi si apa istilah pelanggan itu serius nggak sih penjual ini akan menjual barangnya? Nah, biasanya saya sarankan transparansi, itu awareness kepercayaan kepada pelanggan. Kalau nggak dimunculin, pastinya harus dijawab. Tetap harus dijawab ya. Nah, dan berpikirnya gini, Kang Rahman lebih capek memunculkan harga, langsung mesan, atau tidak memunculkan harga, tapi cuma nanya. Nah, itu. Tinggal pilih aja. Kalau udah munculkan harga, orang itu berpikir 2 kali, beli atau tidak, gitu kan? Nah, tapi kalau udah, tapi kalau produknya menarik, biasanya langsung nanya, Kang, saya pesan, gitu. Karena udah tinggal pesan. Tapi kalau nggak ada harga, biasanya berapa harganya? Kalau udah tahu harganya, nggak balas lagi atau nggak jawab lagi. Nah, tapi kalau produknya menarik, harganya sesuai, udah oke, langsung japri, Kang, pesan, gitu. Jadi nggak ada dua. Strateginya bisa dua, boleh menyembunyikan, boleh tidak. Jadi tergantung kebutuhan apa yang harus kita tawarkan. Itu jadi strategi, memunculkan atau tidak memunculkan strategi. Tapi kalau memunculkan itu transparansi, kepercayaan. Kalau tidak dimunculkan itu strategi. Itu aja, Kang. Baik, terima kasih Kang Astom. Ini masih ada pertanyaan banyak nih Kang. Dari Kang Asep Sarip Hidayat. Spesifikasi bisnis yang dijalankan dalam kaitan materi ini adalah tipe bisnis apa? Nah, itu Kang Rohman harus jawab berarti. Di- Kepala program divisi ekonominya dari Kang Rohman. Kalau dari bisnis yang dari kita kan istilahnya sebagai audiens, anggaplah sih juga jadi audiens karena itu yang mempunyai hajat adalah PAD di Ya, PPPAD. Bisnisnya apa yang dijalankan materi ini? Ya ya, kalau dari saya bisnisnya yaitu bisnis semua bisnis yang relevan dengan media sosial itu aja gitu. Kalau dari Kang Roman gimana? ya. Sama Kang, jadi emang tujuan kita membuka strategi bisnis di media sosial tuh bukan bisnis tertentu. Jadi apa Betul. aja, karena Global. ya karena kan media sosial namanya. Jadi apa aja Apa dijual. aja? Hmm. Udah selanjutnya saya Sukabumi. Oh ini mengkhususkan Sukabumi. Saya PAD Sukabumi buat laman khusus untuk pemasaran produk di TikTok, YouTube dan oh jadi itu Kang membuat ini kan perwakilan Sukabumi gitu ya. Jadi bisa nggak untuk apa menjual produk bersama misal di TikTok atas nama divisi ekonomi atau paguyuban Asep Dunia gitu seperti itu. Yang operatornya khusus dari PAD. Saya. Mangga Kang Kang Asep Jailani, berarti Kang Presiden. Mangga tanggapan dari Kang Presiden Kang untuk Jailani AZM lu. Kang Asep Ya, Jailani. bagus, bagus Kang. Memang kita punya program ke depan bahwa seluruh produk ini, produk Asep ini dijual oleh, punten ya, ke depannya oleh koperasi, Pak. Ya, koperasi paguyuban Asep dunia lah gitu dari ini DPP itu. Ya memang di bawah Kang Rohman juga nih dengan Kang WS. Sehingga produk-produk itu dijualnya itu tinggal mungkin yang punya produk itu nanti mendapatkan pun tadi ya kalau bicara keuntungan tinggal nagih saja mungkin lakunya sudah berapa tinggal dari DPP-nya itu dikembalikan keuntungan itu dan dari DPP-nya juga mungkin pasti ada keuntungan itu barangkali. Jadi saya ke depan melalui Kang Rohman ini kita akan memfokuskan berkaitan dengan produk-produk yang dijual oleh paguyuban Asep Dunia. Jadi tidak berceceran lah gitu ke depannya. Ini ngejual, tidak seperti itu. Tapi ini mudah-mudahan koperasi yang akan diinisiasi oleh teman-teman di bidang ekonomi ini secepatnya bisa dibentuk ya, Kang Rohman dengan Kang WS. Nah, sehingga produk-produk dari Sukabumi, dari Garut, dari manapun bisa dijual ke seluruh jagat raya ini. Nah, jadi tidak atas nama perorangan lagi, karena kalau
kemarin-kemarin menjual baju itu, menjual apapun lah produk itu atas nama perorangan, sehingga tidak sedikit pun tentu ya. Ke Kang Roman pun banyak yang iri lah kan berkaitan dengan seperti itu. Padahal Kang Roman luar biasa, ada sodakoh, ada zakat yang diberikan ke kas DPP ketika penjualan seperti itu. Sementara yang lain belum mungkin seperti itu, walaupun yang ada gitu kan. Tapi mudah-mudahan ke depan ini Kang Roman pun bisa mendata produk-produk yang dibuat oleh Asep atau produk Asep itu apa saja dan bisa dijual ke siapapun atas nama Paguyuban Asep Dunia. Saya kira begitu kan. Nuhun Kang Presiden. Ya, ada Raisen nih, Kang Asep. Kang Asep Yosep, mangga Kang. Yang mana, Kang? Pertanyaannya. Kang Asep Yosep Raisen mau nanya. Cok, silakan. Kang Yosep. Kang Yusuf, mangga. Sambil nunggu Kang. Ada di, ini siapa ya? Xiaomi 2404, nggak ada namanya. Apakah strategi pemasaran produk sama seperti kita menjadi affiliate? Strateginya Kang. Apakah strategi pemasaran, Produk sama seperti kita menjadi affiliate. apakah produk sama, pemasaran produk sama seperti kita menjadi affiliate? Oke. Untuk affiliate marketing biasanya pemasarannya itu bisnisnya langsung mempromosikan produk dari melalui saluran iklan, media sosial, atau kampanye digital. Yaitu biasanya mencakup ke influencer marketing atau SEO, promosi langsung. Tapi kalau affiliate biasanya bekerja sama dengan individu atau pihak ketiga atau afiliator. Jadi produknya jadi mempunyai ada linknya ya kalau di afiliator. Jadi sistemnya komisi, jadi dalam penjualan bukan sistem keuntungan dari produk, jadi komisi. Tapi ada keunggulan biasanya dari affiliate. Kita tidak ada modal gitu. Biayanya lebih rendah tanpa modal. Hanya bayar komisi aja ya hasil penjualan. Jangkauannya lebih luas. Kalau affiliate itu bisa membantu jangkauan audiens lebih besar. Dan affiliate marketing itu biasanya jadi minim resiko. Minim resiko karena tidak perlu investasi besar ya iklan langsung. Nah itu, jika memahami itu bisanya memiliki kesamaan dalam tujuan aja, meningkatkan penjualan dan brand awareness gitu. Itu proyeknya sama, samanya meningkatkan penjualan brand gitu. Tapi hasilnya akan berbeda karena keuntungan produk dengan komisi affiliate itu berbeda. Kalau komisi itu harus memberikan penjualan yang sangat banyak. Tapi sih kalau keuntungan produk yang dipenjual dari penjual itu bisa lebih besar. Kalau produknya sedikit juga bisa. Tapi kalau pilihan harus banyak karena harus mendapatkan komisi banyak dari produk yang ditawarkan atau dijualkan dengan link yang terafiliasi. Itu paling. Siap Pak Nuhun. Atur nuhun Kang Askom. Mangga Kang Asep Yosep pilih aya patarosan. Kang Roman, Nah, iya. ininya daftar hadir namanya Kablok. Sekarang terus dibuka bloknya, biasa diisi daftar hadirnya buat Pas. sertifikat. Ya, nuhun Kang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullah. Ah, Kang Asep, Askom ya Pak ya. Mohon, mohon, mohon. Kang Askom, namun Nabi udah naras ya. Mangga, Abdi mangga. kan ada usaha rumah makan gitu ya. Ah, selama ini tuh belum maksimal, terutama di em,
digital marketing ya mungkin ya masih kita Oh, masih Kang, konvensional Kang Akang ya. siapa dari mana Kang supaya jelas Kang Kang. Yusef Oh dari ya, mana? saya dari Sukabumi Kang, Oh, dari Sukabumi. Cisaat, Cisaat mohon, Sukabumi. mohon Cisaat Sukabumi. Nah, ya gitulah terkait masalah marketing ya belum maksimal. Ada sih di Facebook sama IG, TikTok baru bikin akunnya tapi belum upload. Mm-mm. Cuman permasalahannya tuh kayaknya tuh apa ya untuk apa bikin menarik lah gitu ya, bikin Bagaimana mungkin ya apa, cara hmm, menarik minat gitu. ya yang minat itu apakah kayak real kayak gitu ya kalau sekarang kan kayak Mm-mm. gitu ya. Menarik minat sehingga Terus juga pelanggan lebih banyak datang gitu. betul. Terus keduanya pertanyaannya tuh yang tadi Kang bilang untuk sampai 1.000 apa namanya followers ya tadi ya. Iya, betul. Itu kira-kira ada beberapa kiat yang lebih spesifik lagi lah gitu. Apakah memang kita harus mengundang kayak influencer atau memang pakai Google Ads ya. Kalau nggak salah berbayar ya Kang ya. Berbayar, Google betul. Ads yang kita ya berbayar terus budgetnya itu berapa, apa, segmen pasarnya kira-kira kayak gimana supaya tepat sasaran gitu. Jadi apa yang kita keluarkan itu uh, di angka berapa nih yang pantas gitu ya. Terus selain segmen pasarnya juga intinya apa yang kita keluarkan tuh efektif lah gitu kan. Itu aja sih kan hatur nuhun. Oke. Kang Roman, punten langsung dijawab aja ya. Oke, untuk Kang Yosep Hatunon pertama usahanya rumah makan. Nah, Badan harus atas didaftarkan di Google Bisnis atau napi terus aya nami rumah makannya di Google Maps itulah istilahnya. Di Google Business terus saya Kang Terus ayanya. sekarang di on IG, Facebook gitu Jadi itu udah ya tercatat kalau nggak terlalu misalnya aktif ya, ya sudah ahon. tercatat Berarti masih kalau di misalnya Google Maps. orang mencari rumah makan tersebut terlihat alamatnya sesuai dengan titik gitu ya. Betul betul. Itu yang kedua. Untuk Google Ads biasanya yang pertama dulu deh, menarik minat dulu ya. Kalau untuk menarik minat yang dari iklan, kalau TikTok misalnya live gitu ya. Kenapa harus 1.000? Karena eh, biasanya yang nonton live itu, kalau kita nggak punya pengikut, biasanya susah untuk tonton apa istilahnya akun konten kreator yang kita tahu. Nah, kenapa harus 1.000? Itu strategi dari si TikToknya untuk bisa mengiklankan produk itu, produk yang kita punya. Produk apapun yang kita tawarkan dari jasa, barang dan jasa ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena strategi dari TikTok itu akan memberikan eh, apa istilahnya kepercayaan kepada user atau audiens bahwa yang live ini followernya itu tidak kecil, jadi ada pengikutnya. Nah, itu tujuannya dari TikTok. Kalau untuk meningkatkan biasanya kita suka lihat ada yang live itu ya, ada yang live. Suka ada yang bertarung di live itu, bertarung dengan apa? Banyak yang kayak gitu. Strateginya satu ikut dengan live yang lagi viral, yang kedua ikut live dengan motivator yang lain, atau kita kasih gift dulu. Awalnya saya bisa TikTok saya dulunya 10, 20, 100, sekarang udah 13.000. Strateginya kalau kenapa bisa jadi 13.000 follower? Itu ngikutin live-live yang lagi happening. Minimal kita eh, beli koin untuk ngasih gift. Minimal mawar-mawar satu mawar tuh satu koin ya, satu mawar. Nanti kalau kita minimal 10 ada di apa ya ada di istilahnya pemberi gift yang terbaik kita banyak yang di follower juga di follow kita harus ada modal di sana modal sedikit ya beri koin berapa karena satu koin tuh lumayan sih juga di TikTok jadi satu koin di TikTok itu berapa rupiah nanti dikonversikan lebih murah beli koin di di apa PC lebih murah. Tapi kalau beli koin TikTok di handphone itu bisa lebih mahal. Nggak ada diskonnya.
Nah, itu salah satunya. Kita ikutin apa live-live yang lagi happening, tapi jangan live-live yang tidak bermanfaat. Biasanya live-live ada live-live yang pengajian atau live-live yang bisnis, motivasi gitu suka ada. Dan kalau kita udah targetin naik followernya, oh ini berarti target istilahnya konten yang bagus yang bisa menarik follower juga. Atau sering komen sering komen di live-live yang ada TikTok yang bagus. Jadi sering komen, sering berkomentar, kita akan di-pin kalau kita komennya sangat bagus juga. Itu biasanya. Dan bangun interaksi dengan pelanggan. Kenapa harus ada bangun interaksi? Kita bikin promo. Kalau misalnya kalau rumah makan ada promonya, kalau kalau promonya biasa di media sosial, di eh, WhatsApp juga share. Akang kalau misalnya masuk grup WhatsApp sekarang ada paguyuban Asep. Grup WhatsApp paguyuban Asep. Misalnya di divisi yang di daerah dulu ya di wilayah Sukabumi. Bikin eh, promo diskon. Nah, itu menarik sih menarik simpatik atau audiens atau pelanggan. Nah, itu salah satunya. Untuk Google Ads biasanya anggaran itu ada anggaran minimum. Minimal per hari itu 100.000. Minimal per hari. Biasanya kalau untuk search engine itu ada untuk search ads mulai dari Rp800 per klik. Jadi kalau ada orang mengklik iklan kita itu kita kurang dan dana kita 800. Ada display ads, ada video ads. Kalau video ads kita punya video YouTube diiklanin sama kita di YouTube-nya ada iklan video ads YouTube itu sekali view itu Rp30. Jadi YouTube itu dengan Google satu satu platform itu dinamakan satu Google satu workspace kita bisa mengiklankan Google Ads kita di platform YouTube, platform display ads dan search engine. Kalau search engine biasanya lebih lebih besar biayanya itu Rp800 per klik karena biayanya itu akan mengkonversi biaya yang kita tawarkan misalnya 100.000 itu berapa kali klik jadi orang bisa melihat kalau untuk yang tidak punya website, biasanya pakai yang Google Business yang tadi saya bicarakan. Google Business itu muncul di Google Maps. Kalau kita mencari ada search ad, jadi kalau advertising dicari terus diklik, nah anggaran anggaran iklan kita tuh akan berkurang. Jadi ada anggaran mulai dari 100.000, biasanya sebulan 3 jutaan. Kalau tujuan kita untuk menambah pelanggan dengan iklan di Google. Jadi faktornya itu. Faktor yang mempengaruhi biaya biasanya jenis kampanye, kata kunci, skor, atau target lokasi. Nah, target lokasinya harus sesuai dengan target yang kita tawarkan. Corporate Bapak misalnya di Sukabumi, jangan jauh-jauh karena target pelanggan kita itu daerah Sukabumi misalnya. Jangan ke kabupaten daerahnya ya. Sekabupaten Sukabumi aja jangkauannya. Biar jarak dari pelanggan ke rumah makan itu jaraknya dekat. Berarti targetnya harus audien yang dekat kalau untuk khusus rumah makan. Tapi beda dengan produk-produk yang kayak produk-produk clothing baju gitu, itu kan jangkauannya nasional. Tapi kalau jangkauan makanan itu daerah sekitar, daerah sekitar. Tidak menutup kemungkinan orang luar juga kalau datang, kalau misalnya bahasa Sunda nama menyimpang gitu ngaliwat, oh ini ada rumah makan yang ada di iklan itu. Nah itu jadi akan menambah atau menambah audiens atau menambah pelanggan yang kita iklankan itu. Itu paling Kang Yusef. Terus gini Kang ada tambahannya. Ada media online bisa bekerja sama dengan apa istilahnya marketplace atau GrabFood, GoFood gak, Kang Yusef? Hmm, sementara ini belum sih Kang. Oh belum. Mungkin itu tambahan jangka panjang pakai aplikasi kayak tapi harus ada admin khusus untuk GrabFood, ShopeeFood, GoFood dan lain sebagainya. Itu biasanya restoran didaftarkan ke platform eh, marketplace makanan itu akan bisa menambah pelanggan kita. Biasanya kalau GoFood, ShopeeFood, sekarang tuh yang lagi happening itu ShopeeFood dan GrabFood. Gitu, Kang mungkin kalau untuk Kalau makanan. kemudian Pame itu kan yang Shopee Food maupun GoFood ya, itu kan biasa ada ditambahin apa, biaya ya Ya 20% betul, atau gimana biaya ya.
biaya Nah, itu admin yang saya namanya. masih agak keberatan. Atau Betul, memang dari situ tuh memang pengiklanan juga jadi meningkat mungkin ya. betul. Itu strategi jangka panjang kalau misalnya mau meningkatkan lebih gitu. Heeh. Cuman ada biaya di situ. Biasanya harga yang di produk di lapangan itu berbeda dengan harga yang di GoFood. Jangan sama, karena ada biaya. Karena tidak menurut, jangan kalau sama rugi nanti. Biasanya kalau misalnya makan langsung itu 15.000. Tapi kalau dimunculkan di GoFood jangan 15.000. Biasanya ada up biaya pelayanan atau biaya layanan. Karena biaya layanan itu biasanya eh, 20-30% dari harga yang ditawarkan atau 10% juga udah bisa meningkatkan apa istilahnya untuk pelayanan. Karena itu untuk biaya admin platform digital itu. Karena nanti kalau kita menarik, biasanya kalau menarik dana ke platform GoFood itu ada biaya admin yang dipotong gitu ya. Itu mungkin Kang Yusef Ya, atur nun bisa saran-sarannya kan sama masukannya. mohon sami-sami. Ya, hatur nuhun Kang Askom sang Kang Yusep. Kumargi waktos tos 2131 Kang. Mhm. Sareng pertanyaan tos teu aya deui. Panginten kayak disambung sasih payun Kang. Mohon, Mugi mohon, akang mohon. aya waktosna. Insya Allah, Insya insya Allah Allah. mudah-mudahan tahun apa sasi payun seunu peminatna oge sakantenan ngantosan sertifikat nu ayeuna hadirnya Kang ya. Mohon. Eh, di nu nembe 7 orang nu lebet, mangga daftar hadir ada 22 orang tadi itu tos lebet nu tos hadir diisi daftar hadirnya kangge sertifikat bilik acan diisi mangga sok. Mm-mm. Tanapi iya Kang Maha. eh, eh, Google Form ieu disalin ka WA ku abdinya. Mangga, mangga, mangga. Jadi ieu di Buktosnya, apian ku abdi. nah, mohon. Jadi buktos kehadirannya di screenshot kangge ieu eh, melengkapi bahwa telah mengikuti Zoom ini biar dapat Oh, sertifikat dari Kang Rohman dan Paguyuban Nasib Dunia. siap, siap. Hatur nuhun Kang Askom, Kang Jelani nyungkeun Widi oge ka Akang supados ieu janten agenda rutin sasihan di divisi ekonomi Kang. Mohon, mohon. Ya, Siap, saya Kang, dilanjut Kang. Kalau siap. tadi ada usulan pemateri-pemateri bisa ASEP yang lain juga ini. Kan mungkin Saya. makanya tadi saya sampaikan kita pun harus Kang Roman bikin waktu khusus tentang ini Kang, Ya, siap. ekonomi ya yang sekarang yang sudah gabung sehingga Hmm. seperti tadi lah oleh Kang Askom bisa kepantau nih. Ya, Hmm. terutama yang tadi teman ya Kang itu dari Sukabumi tadi yang bagaimana perkembangannya setelah mengikuti ini kan gitu. Saran-saran yang Kang Askom luar biasa seperti tadi. Ya, ya mudah-mudahan aja dilanjut Kang ini program yang bagus lah yang luar biasa bisa Hmm. mengangkat ekonomi ASEP lah seperti itu. Ya, Mohon Kang. ya, hatur nuhun Kang Pres, Kang Asep. Izin pamit ke sadayana mugi ieu acara manfaat kanggo khususnya kanggo abdi pribadi salajengna abdi Sakedik Kang tutup. Rohman punten Oh ya bilih benar nanti benar. aya nu ngintun ieu aya foto nu tertolak anu foto tertolak anu teu tiasa ngintun mangga tiasa ka Kang Rohman japri paginten kitu jeung Kang Rohman nya Ya buktos siap mangga mangga. kangge Ya. datana pilih ieu anu tos Mohon. giringan teu tiasa ngintun daftar hadir mangga ka Hmm. Kang Rohman di WA we di japri Kang Rohman kitu panginten Ya, Kang Rohman ya tambihana. siap. Hatur nuhun. Hatur nuhun kasadayana Kang Wapres, Kang Askom izin pamit kita tutup di doa kaparatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur wabarakatuh. nuhun Wah, Kang. nuhun. Ya.